Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Frida MC Tumora. Nah, pada video ini kita akan membahas tutorial pengolahan data untuk uji validitas ramalan, analisis multivisual, dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi pendukung yaitu Excel. Nah, sebelumnya kita akan mengcopy dulu datanya. Pada data ini diambil dari jawaban dari 20 soal pilihan berganda, dimana jika dia benar maka nilai skornya itu 1, dan jika salah berarti bernilai 0. Oke, kita akan menggunakannya dulu. Baik, sekarang kita akan masuk ke uji validitas. Nah, untuk uji validitas rumusnya RxY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, dari data ini dalam RxY hitung, dari data ini kita dapatkan dari persen B6 sampai B21. Dan untuk komponen ini kita dapatkan dari C6 sampai C21. Untuk R tabel kita dapatkan 0,513977. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumennya itu dinyatakan valid. Dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka itu dinyatakan tidak valid. Dapat kita lihat dari simpulan, dimana untuk nilai di B dinyatakan valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya. Untuk ini R hitungnya juga lebih besar daripada R tabel. Demikian juga untuk selanjutnya. Untuk kategori jika 0,81 sampai 1, maka validitasnya sangat tinggi atau sangat baik. Untuk 0,61 sampai 0,8 itu validitasnya tinggi atau baik. Untuk 0,41 sampai 0,6 validitasnya sedang atau cukup. Untuk 0,21 sampai 0,4 validitasnya rendah atau kurang. Untuk 0,00 sampai 0,2 validitasnya sangat rendah atau jelek, di mana RxY-nya sama dengan 0,0 itu dinyatakan tidak valid. Kemudian dari data tersebut kita dapatkan jumlah yang valid itu 9 dan jumlah yang tidak valid itu 11. Kemudian kita akan masuk ke uji realitas metode KR21. Nah, untuk rumusnya R11 sama dengan banyaknya butir soal per banyaknya butir soal dikurang 1 dikali 1 kurang rata skor soal dikali banyak butir soal dikurang rata skor soal per banyaknya butir soal dikali skor varian total. Nah, untuk itu kita mendapatkan hasil yaitu min skor totalnya didapat dari V6 batas atas sampai V21 batas bawah. Kemudian untuk standar deviasinya kita dapatkan dari rumus akar sigma I sama dengan 1 batas bawah sampai N batas atas dikali XI dikurang rata-rata akar 2 per N kurang 1. Maka didapat jumlah 3,578. Dan untuk ini jika kita mengkuadratkan ini, maka kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Nah, untuk koefisien reliabilitas kita dapatkan dari count B6 batas atas sampai U6 batas bawah dibagi count B6 batas atas sampai U6 batas bawah dikurang 1 dikali 1 kurang B32 kali count B6 batas atas sampai U6 batas bawah dikurang B32.
bagi kaun B6 batas atas sampai U6 batas bawah dikali B34. Nah, untuk R tabelnya kita dapat hasil segini, dan untuk kesimpulan, jika koefisien realitas atau R11 lebih besar dari 0,6 atau 0,7 atau dibandingkan dengan R tabel atau produk momen, maka dinyatakan reliable, atau sebaliknya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke analisis Pearsall. Yang pertama, di sini kita akan membahas dua, yaitu tingkat kesukaran soal. Nah, di sini ada rumus, yaitu indeks kesukaran sama dengan banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar dibagi jumlah seluruh siswa peserta tes. Nah, untuk tingkat kesukaran kita mendapatkan ini dari round B22 dibagi kaun B6 batas atas sampai B21 batas bawah. Untuk kriterianya, indeks kesukaran lebih kecil dari 0,3 itu dinyatakan sukar. Untuk indeks kesukaran lebih besar sama dengan 0,3, lebih kecil dari sama dengan 0,7 itu dinyatakan sedang. Dan untuk indeks kesukaran 0,7 itu dinyatakan mudah. Nah, itu terbukti dari jika di sini sedang, maka soal nomor 1 itu dinyatakan sedang, dan untuk nomor 2 itu sedang, nomor 3 sedang, dan selanjutnya. Untuk pembatas atas kita mendapatkannya dari rumus round dikalikan B6 batas atas sampai B12 batas bawah dibagi kaun B6 batas atas sampai B12 batas bawah. Untuk pembatas bawahnya round kali kaun B13 batas atas sampai B20 batas bawah dikali kaun B13 batas atas sampai B20 batas bawah. Yang kedua, yaitu daya pembeda soal. Rumusnya, daya pembeda sama dengan banyaknya peserta atas yang menjawab benar dibagi banyaknya peserta kelompok atas dikurang banyaknya peserta bawah yang menjawab benar dibagi banyak peserta kelompok bawah, sama dengan PA dikurang VB. Maka kita akan mendapatkan hasilnya. Kemudian untuk kriterianya, DP lebih besar sama dengan 0,7 itu dinyatakan baik sekali. DP lebih besar sama dengan 0,4 lebih kecil sama dengan 0,7 dinyatakan baik. DP lebih besar sama dengan 0,2 lebih kecil sama dengan 0,4 itu dinyatakan cukup. Dapat kita lihat di sini. Berarti dari pernyataan itu, dari ketentuan tersebut, nomor 1 itu dinyatakan baik, nomor 2 baik, nomor 3 baik, sampai seterusnya. Nah, demikian penjelasan mengenai tutorial pengolahan data untuk uji validitas ramalan, analisis butir soal dan reliabilitas menggunakan aplikasi pendukung. Terima kasih.